Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan konsep bisnis, etika, dan moral. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya sendiri, Niwayana Oktaviani, Putu Ayu Sumariani, Kadek Diki Mahendra. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ibu Putu Ayu Sumariani. Waktu dipersilakan. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ayu Sumariani, bisa dipanggil Ayu, NIM 18020013033 dari kelas 6C Manajemen Pagi dari kelompok 1. Di sini saya sangat senang sekali bisa presentasi dalam mata pelajaran etika bisnis yang diajarkan oleh Ibu Putu Atim Purwaningrat dalam materi konsep dasar etika dan moral. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu etika. Kata etika dalam bahasa Indonesia umum kurang lazim digunakan karena biasanya istilah yang dipergunakan adalah susila atau kesusilaan. Kata ini berasal dari akar kata bahasa Sanskerta atau kata su yang berarti baik, indah, dan kata sila yang berarti dasar kelakuan. Kesusilaan ini sangatlah bermakna sebagai tatanan kelakuan yang baik dalam wujud kaidah, norma, dan aturan yang menjadi dasar pergaulan manusia dalam sosial masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1189, yang dimaksud dengan etika adalah yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, itu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Makna etika sebagai kebiasaan atau watak hampir sama dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos atau dalam bentuk jamak adalah mores, yang juga berarti kebiasaan atau adat atau Bretes tahun 1997.5, sehingga dari istilah ini lahirlah penyebutan moralitas atau moral. Kata selanjutnya moral. Moral adalah sikap yang dimiliki tiap individu yang harus nilainya positif seperti bersopan santun. Karena dengan moral inilah manusia bisa menjalin hubungan yang baik dengan individu yang lain. Sebagai kata sifat, moral dapat mengandung makna yang berkenan dengan perbuatan yang baik dan buruk. Secara harfiah, etika dan moral yang sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia yang harus hidup baik sebagai manusia yang terwujud dalam pola perilaku dan terulang dalam waktu yang lama sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Menurut Harlock, definisi moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial, di mana moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Jenis moral dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama moral murni atau disebut juga hati nurani, yaitu moral yang terdapat dalam setiap manusia sebagai suatu bentuk dari anugerah Tuhan, di mana Tuhan pasti memberikan moral yang baik pada setiap umatnya seperti penyayang, jujur, sopan, santun, berakhlak baik, bertakwa, dan lain-lain. Namun situasinya dapat berubah apabila masuk ke moral terapan. Yang kedua, moral terapan merupakan sesuatu yang didapat dari ajaran berbagai ajaran adat, agama, filosofis yang menguasai kehidupan manusia sesuai lingkungan tempat tinggal mereka, di mana moral terapan adalah hasil rekonstruksi lingkungan. Oleh karena itu, terdapat dua jenis moral, baik dan buruk, di mana moral baik seperti jujur, sopan, dan santun, sedangkan yang buruk seperti mencela, mencuri, dan berbohong. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Moralitas adalah sistem nilai yang terkandung dalam petuah, perintah, atau aturan yang diwariskan melalui agama dan kebudayaan tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik atau tentang kualitas perbuatan yang baik dan buruk.
Pengertian lain juga menjelaskan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk. Selanjutnya, peran dan manfaat etika. Perubahan sosial bergerak semakin dinamis dan menyusup ke setiap individu dan komunitas melalui media cetak dan elektronik. Kemajuan teknologi membawa serta nilai-nilai baru yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lama yang sudah ada. Di bidang ekonomi dan bisnis muncul rekayasa yang menyesatkan, misalnya kolusi pemegang saham dan CEO serta antara analisis keuangan dan banker investasi yang menyebabkan runtuhnya sejumlah perusahaan besar di Amerika Serikat tahun 2002 seperti Enron Corp, WorldCom Inc., Global Crossing, Xerox Corp. Penyelewengan marak terjadi seperti monopoli, persaingan yang tidak sehat, trading, korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Perubahan yang demikian cepat menimbulkan masalah etika dan mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju dengan berbagai alasan masing-masing. Kesulitan untuk menilai suatu tindakan benar atau salah akhirnya mengakibatkan krisis multidimensional yaitu krisis moral. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui peran etika adalah sebagai berikut. A. Sebagai moralitas etika, membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan ini dengan baik. Di samping itu, etika juga memberikan ukuran terhadap tindakan manusia dalam tata kehidupan sehari-hari. Etika membantu mengatasi konflik dan mencegah meluasnya tindakan-tindakan moralitas. B. Sebagai ilmu pengetahuan, etika memberikan pemenuhan terhadap keingintahuan manusia dan menuntut manusia untuk dapat berperilaku moral secara kritis dan rasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Diki Mahendra, yaitu yang kedua, manfaat etika. Adapun manfaat etika adalah yang A. Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapat sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang B. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Hal ini disebut justitia legalis atau generalis, yaitu keadilan yang menuntut ketaatan setiap orang terhadap semua kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kesadaran moral. Kesadaran moral timbul apabila seseorang harus mengambil keputusan mengenai suatu yang menyangkut kepentingan, hak, atau kewajiban yang lain. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa norma moral mengandung unsur kesadaran dalam diri manusia. Jadi keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak disebabkan oleh faktor dari luar kesadaran itu sendiri. Kesadaran moral merupakan kesadaran tentang suatu kenyataan yang tidak tergantung pada siapa yang menyatakan, tetapi pada apa tindakan kenyataannya. Selanjutnya, unsur-unsur moral, yakni yang A. Kewajiban itu bersifat mutlak sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, kewajiban itu bersifat objektif yang artinya berlaku untuk setiap orang yang berada dalam situasi yang sama. Selanjutnya, kewajiban itu bersifat rasional karena yang bersangkutan menyadari sebagai sesuatu yang memang sudah semestinya dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata maupun kalimat, mohon dimaklumi. Kami tutup dengan ceramah Santi. Om Santi 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 Om.